Ya. Nah sekarang kita ke Putri. Putri Jakarta Bin ini juga sama sih, maksudnya dramatis banget. di Final Four-nya juga terseok-seok mereka. Iya. 3 kali menang, 3 kali kalah. Tapi ketika gue ditanya prediksi Bin sama PLN siapa yang juara, gue masih berani memprediksi Bin ketika itu. Karena Bin biar bagaimanapun materi pemainnya sangat bagus, ditambah Megawati pasti bakal pol-polan karena dia belum pernah juara Pro Liga dan tahun depan nggak main di Pro Liga. Gue kemarin pasti tanya teori konspirasi itu kan, gue bilang elektrik kalah di set pertama tuh, dia ngomong di set kedua kan, gue ditanya itu, gue bilang gue juga elektrik kata gue. Tapi bukan karena dia sponsor. Karena gue ngeliat performa elektrik selama final bagus, naik, gue bilang kan. Ini kalah 1-0 di set pertama, set kedua. Tapi gue bilang masih optimis karena apa? Bin itu tidak pernah stabil mainnya. Itu dia. Selama reguler dan final four, terutama siapa? Kakeres ya siapa? Oh, Karnia Kerseses. Betul. Saya bilang ke dia, kalau yang ini goyang pemain asingnya, yang lain goyang. Yang lain itu akan sangat pengaruh besar pada Bin. Bener kan? Set 3, set keempat hilang kan. Nah, set kelima hampir kalah. Nah, Bin itu diuntungkan oleh posisi pemain elektrik. Elektrik itu posisi 4-nya Nur Laili. Middle blockernya Putri dan Tisa. Iya. Itu pas terakhir. Nah, udahlah bloknya ditunggu oleh Wilda segala macem. Iya, udah. Sudah kebaca. Kedikte. Dan tapi yang gue sesalkan adalah di situasi seperti itu. Nyerangnya dari Nur Laili terus loh. Nah itu, karena bola receive-nya juga kurang bagus sih, makanya bola 3 meternya nggak jalan. Iya, kan? Jadi karena receive-nya nggak bagus, nggak bisa ngumpan bagus ke Markova juga masalahnya. Mega pun ketika unggul 2-0 set 3 set keempat ketika itu mukanya kelihatan lebih tegang banget dari biasanya. Enggak, dan pas 14-11 kalau nggak, gue lupa ya, ada momen Mega nangis. Iya. Kalau nggak salah itu di skor 14-11 kalau gue nggak salah. Ada momen Mega nangis. Karena mah tinggal 1 poin lagi. Betul. Apalagi kan Mega kan banyak yang komen mas. Katanya tim kalau ada Meganya nggak juara Pro Liga tuh. Ada yang bilang kayak gitu. Dan ternyata dia cuma belum beruntung aja. Emang belum rezekinya dia juara. Tapi kan tahun ini akhirnya dia juara. Walaupun juaranya sama Wilda ya. Yang memang dia itu ratu Pro Liga sih. 7 kali dia ya. 7 kali terus dari 2019 sama Popsivo ya. Waktu itu ya. 2015 sama PLN dia udah juara. Iya, tapi kalau kita kalau kita hitung Popsivo, BJB 2 kali, PLN 3 kali. Enggak, ini dulu sama Bin. Berarti kan 4 kali berturut-turut. Iya, betul. Terus di PLN 3 kali berturut-turut ya? 2016, 15, 16, 17. Oh iya. 7 kali. Berarti dia dari 15 sampai 2024 ini dia cuma sekali gagal juara. Iya. 2018. Ada satu Pro Liga yang dihentikan juga kan? Iya, maksudnya yang dihentikan kita nggak usah hitung ya. Cuman di luar yang dihentikan ini 2 kali. Ada. Itu berarti cuma sekali gagal. Itu di 2018 waktu itu Pertamina juaranya sama Nandita ya. Iya. Wah ini berarti Wilda nih luar biasa ya. Ini kayaknya rekor mas ya. Rekor. Belum ada pemain lain. Jadi ya karena kan dia main di Pro Liga juga masih muda kan. Betul. Ketika pertama kali dia main di apa sih namanya, klubnya kakaknya April. Manokwari apa dulu ada namanya. Oh Valeria Manokwari. Iya. Pertama kali di situ deh kalau nggak salah. Betul, iya. Baru kemudian ke PLN setelah itu. Seingat saya ya. Dan intinya adalah Bin, kalau kita lihat bagaimana mereka membangun tim, emang sudah sewajarnya sih mereka juara ya. Sudah sewajarnya, karena kan baik inti maupun cadangannya bagus-bagus. Tidak berbeda jauh lah dari segi skill mereka lah. Secara hit to hit ya memang Bin lebih unggul dibanding elektrik. Iya, secara perorangan ya. Betul, walaupun Jakarta Electric punya pemain asing yang menurut gue sangat fenomenal, yaitu Marina Markova. Dan dia menjadi best spiker. Itu sangat cocok. Ini dia hybrid server mas ya. Jadi jump serve yang bolanya nggak diputer gitu. Ini kayaknya di Putri pemain Pro Liga
maksudnya di sebelumnya nggak ada pemain asing yang teknik serve kayak gitu. Kayaknya baru Markova ya yang serve kayak gitu loh. Jadi mudah-mudahan sih ngasih ilmu baru ya buat para pemain Indonesia. Maksudnya gimana caranya nge-receive Kalau serve kayak gitu. Siapa pemain Opsipo? Irina Voronkova. Voronkova. Kalau dia masih jam serve murni Iya, kan? enggak. Bukan masalah jam serve-nya. Ketika kita konferensi pers setelah laga Perubahan 34 kan dia ngomong bahwa banyak pemain-pemain lokal tuh yang bertanya sama dia. Dia kan artinya Irina. Berarti kan ya dia nularin ilmu dan dia sangat terkesan gitu betul. loh. Nggak hanya kepada seorang Arcela atau Amalia temannya, yang lain tuh juga nanya gitu ke dia. Berarti pemain asing ini nggak hanya dipakai buat nulis, tapi juga dia bisa menyebarkan ilmu buat pemain-pemain kita, pemain-pemain lokal kita. Iya, itu sangat berharga sekali. Iya. Gitu loh. Jadi intinya boleh dibilang Proliga 2024 tuh ya Proliga Special Edition ya. Banyak pemain bintang. Banyak pemain bintangnya. Karena tahun depan pemain-pemain bintang ini main di Eropa. Main di Eropa karena jadwalnya karena Proliga kemungkinan kayak kembali ke Januari ya. Udah dipastikan sama Pak Ketum. Januari. Bahkan beliau juga menjajaki kemungkinan ada pertandingan di bulan puasa. Menjajaki kemungkinan gitu. Yang pasti Megawati nggak main. BCMA nggak main. Pemain asing lain juga nggak main. Dan walaupun kemarin manajer Bayangkara bilang kemungkinan kita masih main ya. Mainnya di FEC Club. Di FEC Bukan Club. tahun depan. Bukan FEC Club yang akan kemudian digelar September ya, Rap ya? September ya? Nah, ya karena tadi juga ada narsum yang otak nanya Proliga kapan Om? Aku bilang kalau dari komentar Mega kayaknya kembali ke normal Om. Dia bilang. Karena Mega bilang dia nggak bisa main di Proliga tahun depan, tetap di Korea. Emang kenapa? Ya ini masalah pemain asing karena kan kalau kita main di Januari itu udah paling susah nyari pemain asing yang bagus. Iya, dan tapi kalau misalnya mau dipaksain ke April, timnas yang akan dikorbankan kayak tahun ini gitu. Jadi kemungkinannya atau udah bisa dipastikan ya Ketum juga sudah memastikan Januari dimulai dan ada kemungkinan bulan puasa juga tetap bermain. Betul. Nah sekarang kita bahas awarding Mas. Ini kayaknya kalau Putri karena hasilnya dibilang kejutan enggak. Jadi kita nggak terlalu bahas banyak-banyak. Sudah sesuai ya kalau untuk Putri. Tapi kalau untuk awarding kita lihat di situ ada best libero-nya siapa sih kemarin? Eris pas lah ya. Dia tahun ini netizen pun banyak yang berharap dia masuk timnas kan? Iya harusnya. Permainannya emang bagus kan? Betul. Ini bisa akan menjadi saingan yang sangat sepadan untuk Yulis Indahyani. Ya apalagi kan kemarin Dita Aziza juga cedera kan? Iya betul. Jadi ketika Dita Aziza cedera, libero timnas satu lagi udah nggak perlu pusing. Udah ada Eris. Terus best setter itu siapa ya? Tisa cocok lah. Tisa bang lumayan. Tisa bagus. Dalam penampilannya bagus. Semenjak putaran kedua dia mulai meningkat penampilannya, performanya. Walaupun di sisi blok emang masih jadi handicap ya. Kan dia ya kita sempat ngobrol kemarin. Dia pokoknya Bin tuh sering nyerang di sisinya Tisa. Ketika Tisa di depan. Apalagi dia tandemnya waktu itu sama Putri kan. Overblock terus. Betul. Jadi sasaran empuk speaker asing. Gitu. Kalau lebih banyak ditandemin sama Yola mungkin lebih enak tuh ya. Tetap aja bang. Tetap aja sih. Tinggal kasih lurus aja ya. Spike-nya langsung posisi 5 pukul lurus. Iya. Masih. Gitu. Iya itu dia. Dan terus best server ya kita udah bahas Marina Markova udah paling cocok. Karena teknik serve seperti itu untuk Putri ini baru masuk Proliga tuh di tahun ini. Teknik seperti itu. Jadi mungkin pemain Indonesia belum tentu menerapkan servis seperti itu, tapi setidaknya dapat ilmu gimana cara receive serve kayak gitu. Gitu ya kan itu. Jadi kalau nanti main di internasional ketemu pemain yang servisnya kayak gitu juga, ya paling nggak udah dapat ilmunya lah. Terus best blocker Karambajema, ini bukan middle blocker loh. Iya, karena memang bloknya paling banyak. Tinggi. Memang tinggi.
Betul. Kan ketika lihat aja ketika PLN set pertama set kedua kan paling tembus karena di depannya Bajema, Mega, sama Wilda. Wilda, betul. Itu udah tembok tuh 3 Tembok tuh. tuh 3. Pas lagi di rotasi 1. Dan itu kejadian di set pertama set kedua. Kemudian gantian elektrik. Gantian elektrik ketika Bajema Mega di belakang, elektrik depannya agak jebol di Arneta. Betul. Itu dia emang. Jadi memang rotasi, kelemahan di setiap rotasi itu pasti ada. Memang setter di Indonesia ini mas Iya. tingginya untuk yang putri masih banyak yang belum medali masih terlalu pendek. Betul. Harusnya sih Kalisa ya. Kalisa yang paling Sama tinggi Anissa kan. Siti ya. Anissa Siti yang ideal. Tapi saya tahun ini Kalisa underperform, katanya karena sakit. Karena sakit kan ketika mulai aja udah sakit dia. Betul. Terus best scorer siapa? Itu Madison. Madison. Oh, Madison luar tuh biasa. Luar biasa itu. Dari top skor kemarinnya saya lihat dia selalu di atas bersama Irina kan rekannya. Iya, betul. Dan dia juga jadi top skor juga kan. Iya, dan gue juga menyoroti sebetulnya waktu di final kemarin Bin lawan Elektrik, Mira Suci juga bagus banget sih mainnya. Ya kemarin dia bagus dibandingkan final four ya. Betul. Kemarin dia Mira Suci luar bloknya biasa. juga sangat membantu. Gitu. Padahal dia sempat tergusur sama Rika, Iya. tapi akhir-akhir final four dipercaya lagi jadi pemain inti, di final jadi pemain inti lagi dan jadi salah satu faktor kenapa Bin bisa juara. Memang tidak mudah menjaga performa dengan kompetisi yang cukup panjang ya. Panjang dan padat. Dan padat. Lebih ke sekali. padat sih sebetulnya. Ya intinya itu. Terus apalagi yang awarding apalagi yang belum gue sebut? Enggak, best libero, best scorer, best block udah, best spiker siapa yang kemarin ya? Mega ya? Itu. Madison. Oh iya, best spiker sama best scorer. Top scorer. Terus MVP akhirnya Mega. Selain juara dia udah MVP ya. Ya pas lah kalau menurut gue. Pas banget. Pas banget. Mega emang ya bukan cuma main bagus di musim ini ya, dia emang boleh dibilang pemain terbaik Indonesia saat ini gitu. Betul sekali. Dan gelar MVP tahun ini jelas sangat Melengkapi. itu melengkapi lah, intinya melengkapi karirnya dia di Indonesia. Sebagai MVP, terus juara untuk pertama kali. Iya, dan kalau di Live Volley dia ratunya. Ratunya. Selalu pemain terbaik. Betul. 4 kali juara sama Bang Jatim. Selalu dia jadi MVP. Selalu jadi apa? Bukan kalau Pemain muda berbakat apa bukan? Pemain masa depan. Pemain masa depan. Pemain masa depan kalau di volley istilahnya. Udah Mas, kira apa? Kayaknya kita udahin nih untuk episode kali ini. Udah berapa menit kameramen? 30 menit. Nah, itu udah panjang, lumayan panjang ya. Ya udah scorer, nanti selanjutnya kita akan di episode selanjutnya kita mungkin akan coba utak-atik komposisi timnas di CAV League yang dimulai bulan Agustus awal untuk cowoknya. Terus yang putrinya itu seminggu setelah CAV League Putra selesai. Nah, ya udah kalau gitu Volley-mania kita sudahi dulu pertemuan kali ini. Salam Spike Jeduk. Oh ya guys, jangan lupa untuk terus menyaksikan Bincang Volley at Sportase bersama gua dan Mas Bogi. Dan selain Bincang Volley, Sportase juga punya produk lainnya. Yaitu ada Bincang Bola bersama Wila, si Kucing ya? Medok ya kan? Wila si Medok ya kan? Dan juga ada Picing di situ di Bincang Bola. Terus kalau untuk satu lagi ada Bincang Bulu. Nah Bincang Bulu nih karena mau deket-deket Olimpiade nih bahasannya juga seru ya. Akan ditemani sama Dimas dan juga Raya. Ya, jadi jangan lupa untuk terus menyaksikan produk-produk dari Sportase. Oke? Bye, see you.